Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Jadi untuk pertemuan 8 ya, mengenai pemasaran digital sekarang dan selanjutnya. Nah, ini materi yang menarik sekali ya kawan-kawan ya. Jadi berdasarkan memang perkembangan zaman saat ini, memang kita dituntut untuk mengandalkan dari sisi digital, dari sisi teknologi untuk menghasilkan ataupun memasarkan suatu produk. Nah, digital marketing itu sendiri sebenarnya ada dibagi sebagai macam-macam ya kawan-kawan ya. Mulai dari SEM atau Search Engine Marketing, ada app development atau aplikasi, pengembangan aplikasi, ada web design, ada SEO itu Search Engine Optimization, terus ada video production, lalu kemudian ada email marketing. Biasanya kalau Anda lihat di website-website biasanya ada subscribe, bukan subscribe YouTube tapi subscribe terkait dengan newsletter ataupun terkait dengan berlangganan lah. Nah, itu biasanya email marketing. Lalu kemudian digital marketing pun juga mencakup mengenai branding, social media, dan konten marketing. Ini yang akan Anda dapatkan mulai dari semester 1, semester 2 sampai semester 8 nanti ya. Jadi ini akan kita bahas. Nah, lini masa perkembangan pemasaran digital. Jadi dari 1900 itu pertama kali ada telepon, radio, telegram. Lalu 1950 setelah Perang Dunia Kedua ya, ini ada televisi, mega komputer. Ada yang pertama kali adalah 256 bytes. Kalau sekarang sudah berapa? Sudah tera ya. 260 bytes itu ibaratnya berapa ya? Mungkin kira-kira sekitar ukuran foto Anda. Nah, itu ukuran dikompres kecil. Nah, itu adalah komputer dulu ya, dan bentuknya itu besar sekali. Lalu 1980-an ini ada mesin fax, personal computers. Terus kemudian 1995 ini baru masuk internet. Biasanya kalau internet itu ada eBay, terus kemudian ada Amazon dan sebagainya. Surat elektronik, email itu baru muncul 1995. Lalu kemudian ada telepon genggam. Mungkin kalau misalkan kalian ingat Samsung saat ini ya, kalau dulu itu kan biasanya Nokia. Nah, itu baru muncul Siemens dan sebagainya. Terus tahun 2000-an baru ada yang namanya Bluetooth, mesin pencari kayak di Google. Kalau dulu itu, jadi kalau misalkan Anda ingin mencari suatu informasi, jadi Anda itu harus mengetikkan URL ataupun mengetikkan terkait dengan address ataupun alamat dari website tersebut, misalkan www.google.com. Nah, kalau misalkan Anda salah ketik itu biasanya suka fatal, nggak ketemu ya, atau kalau di dunia IT itu 404. Jadi artinya URL yang Anda tuju itu tidak ada. Nah, itu kalau misalkan tidak ada mesin pencari. Tapi kalau sekarang kan udah ada Google, ada Amazon, Bing dan sebagainya, sistem pencarian. Anda tinggal ketikkan, itu langsung muncul untuk website yang Anda inginkan, bahkan rekomendasinya pun juga kelihatan ya. Nah, 2025 sebenarnya pay per click itu PPC ya. PPC itu sebenarnya sudah muncul dari tahun 2000-an lah. Itu sudah muncul. Cuman umum digunakannya itu adalah 2025. PPC itu gimana sih? Biasanya kalau Anda misalkan nonton YouTube. Nah, nonton YouTube itu kan ada iklannya ya. Biasanya iklannya itu bisa Anda skip setelah 5 detik. Nah, ketika Anda klik iklan tersebut, otomatis kan Anda akan terdirect atau terhubungkan dengan iklan tersebut. Nah, dari pihak si publisher, otomatis dia akan mendapatkan komisi dari orang yang mengiklankan. Nah, itu sistemnya pay per click ya. Jadi setiap kali Anda mengklik iklan, ada orang yang mengklik iklan, nah si publisher itu akan mendapatkan bayaran dari si pengiklan. Jadi sistemnya adalah per klik bayarannya. Kalau misalkan Anda main marketplace seperti Shopee, itu pay per clicknya juga ada. Jadi setiap kali Anda iklankan, ada pembeli yang mengeklik untuk iklan tersebut. Nah, Anda harus bayar Rp180 kalau nggak salah, kalau Shopee ya. Kalau Tokopedia itu saya lupa, antara 200, kalau nggak salah sih 200 ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi 2025 itu baru ada SEO, Search Engine Optimization. Jadi terkait dengan bagaimana cara mengoptimalkan terkait dengan website kita. Jadi website kita itu gampang untuk ketemu. Kemudian kalau misalkan kita masuk ke marketplace, nah produk yang kita jual baik di Shopee, Tokopedia itu lebih gampang untuk digunakan ataupun dicari oleh si pembeli
Terus kemudian untuk WiFi pun juga semakin berkembang, blok, telepon 3G, bahkan sekarang udah 5G ya, Mbak Fian ya. Nah sekarang udah sangat berkembang sekali ya untuk jaringan tersebut. Terus 2010 sampai sekarang, nah baru ada media sosial. Mungkin kalau media sosial itu awal mulanya, saya kok nggak salah ya, tahun 2000-an. Dulu itu Friendster kalau nggak salah, seingat saya. Ada iPod, PC tablet, ada TV, radio, internet. Jadi kalau sekarang radio itu Anda nggak perlu beli radio yang kotak besar itu, Anda cukup klik streaming di halaman radio tersebut, udah bisa streaming. Jadi gampang banget. Nah, pemasaran digital apa sih? Nah, jika pemasaran menciptakan memuaskan permintaan, pemasaran digital mendorong penciptaan suatu permintaan dengan menggunakan kekuatan internet. Nah, jadi kalau pemasaran digital namanya juga digital ya. Jadi pemasarannya itu melalui media internet, baik itu handphone, baik itu mobile data yang memiliki akses internet. Nah, internet itu adalah medium interaktif, artinya itu caranya untuk menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya, ataupun satu divisi ataupun satu instansi dengan instansi yang lainnya. Itu adalah peran untuk internet. Kalau dulu tahun 1950-an ya, itu namanya ada ARPANET kawan-kawan. Jadi mereka itu awalnya mereka menghubungkan antara satu komputer dengan komputer di jarak yang sama, misalkan kayak di ruangan, contoh di ruangan kelas deh. Di satu kelas tersebut itu ingin menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah itu biasanya sistem jaringan yang paling kecil. Nah, kemudian berkembang lagi ke satu area. Kalau biasanya namanya itu adalah WAN ya, Wide Network Area. Nah itu kalau misalkan Anda ingin menghubungkan antara beberapa komputer, antara kantor dengan kantor, nah itu biasanya menggunakan WAN dan sebagainya. Nah, singkatnya pemasaran digital ada praktik memasarkan atau mempromosikan sebuah produk dan jasa menggunakan saluran digital melalui komputer, telepon genggam, smartphone, dan media digital lainnya. Internet telah mengubah dunia dalam hal cara kita menjual. Internet bukanlah saluran pemasaran yang baru, namun ia hanya membuat sebuah paradigma baru, yaitu cara di mana konsumen terhubung dengan merek satu sama yang lain. Jadi, artinya itu internet bukan hanya untuk menjual saja, tapi terkait dengan mengenalkan sebuah produk, terus kemudian melakukan review terhadap suatu produk dan sebagainya. Jadi internet itu memang penggunaannya akan semakin luas. Dulu ada internet, orang hanya menggunakan atau orang itu menggunakan internet hanya untuk mencari informasi, tapi kalau sekarang bisa melakukan transaksi, bisa memindahkan antara satu dana ke dana yang lain, ke instansi dana ya, dana dari satu instansi ke instansi yang lain, mobile banking, terus bisa menggunakan Dana, OVO, dan sebagainya. Nah, apa sih menariknya pemasaran digital? Jadi digital marketing itu sendiri itu adalah cara yang tepat untuk generasi milenial atau Y ataupun generasi sekarang ya. Berdasarkan survei dari eMarketer 2010, generasi milenial lebih banyak membicarakan mengenai produk dan jasa online yang lebih dari populasi secara umumnya. Nah, ini mungkin saya akan membuat sebuah project ya mungkin nanti ya. Tentunya kalau misalkan pemasaran digital itu Anda itu kan ibaratnya tidak hanya terkait dengan jualan produk aja. Sebenarnya itu banyak sekali kawan-kawan, dan beberapa kali kalau misalkan saya minta untuk diskusi terkait dengan produk itu biasanya atau jasa terkait dengan internet, biasanya rata-rata mahasiswa itu hanya terkait dengan produk jualan. Misalkan saya ingin menjual mie instan misalkan via internet, atau enggak menjual rak di internet. Sebenarnya nggak hanya itu saja, tapi Anda bisa menggunakan media internet itu untuk menjual jasa, dan jasa itu kawan-kawan itu nggak bisa diremeh-temehkan. Contoh Google kawan-kawan, Google, YouTube, bayangkan dia nggak jual apa-apa, dia cuma menyediakan satu wadah bagi si penonton untuk melihat video. Nah, video dari mana? Dari orang lain mengupload, terus kemudian si penontonnya akan melihat video atau foto yang diupload oleh si pengupload. Jadi memang hanya si Google itu hanya menyediakan medianya saja. Nah, 56% membicarakan mengenai produk dan jasa melalui situs media sosial. Jadi media sosial itu dulu sistemnya itu hanya untuk interaksi aja antara satu orang dengan orang lain. Tapi kalau sekarang media sosial itu bisa
digunakan sebagai branding, digunakan untuk menjual. Contoh kayak Facebook ya, kalau Facebook itu kan hanya interaksi aja, jadi chatting-chattingan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Tapi kalau sekarang kawan-kawan, Facebook itu bisa Anda gunakan sebagai jualan, bisa digunakan ada forum jual beli juga. Misalkan TikTok juga sama, biasanya Anda melihat video, tapi TikTok itu sekarang sudah berkembang menjadi TikTok Shop, TikTok Affiliate dan sebagainya, jadi bisa menjual di TikTok juga. Pemasaran pun juga bagus ya kawan-kawan. Kebetulan saya juga salah satu pemain untuk marketplace, terus kemudian ada di TikTok juga. Nanti kapan-kapan deh kawan-kawan kalau misalkan pengen diskusi, Pak saya pengen jualan nih di TikTok ataupun di Shopee, kira-kira bagaimana caranya, mau nggak nanti diskusi aja secara langsung aja, nggak apa-apa. Ini pemasaran digital sudah, terus kemudian ada strategi pemasaran digital. Jadi strategi pemasaran digital kawan-kawan, sebetulnya ada beberapa hal ya. Jadi kita kalau ngomongin masalah digital itu yang paling penting adalah konten. Konten itu sendiri itu dibagi menjadi foto, video, terus kemudian suara, terus kemudian hasil video tersebut, maksudnya resolusinya seberapa bagus. Nah, untuk konten marketing itu sendiri adalah pemasaran melalui media konten-konten yang tercantum pada sebuah website atau media resmi perusahaan dalam memasarkan produknya, baik berupa manfaat, promo, dan hal-hal yang lainnya. Jadi kalau Anda lihat-lihat produk atau brand yang sudah terkenal, hampir rata-rata mereka memasarkan iklan ataupun produknya itu betul-betul gencar sekali kawan-kawan. Jadi nggak main-main ya, setiap hari, bahkan mereka nggak gampang ataupun mereka itu nggak sungkan-sungkan untuk melakukan promosi dengan jumlah yang besar. Saya kasih contoh deh, misalkan Tokopedia. Jadi Tokopedia itu dia untuk muncul di halaman pertama yang paling atas ya. Kalau Anda ketik misalkan jual sepatu contohnya, nah hampir rata-rata kalau jual sepatu atau jual elektronik itu yang website yang muncul paling pertama itu biasanya Tokopedia. Ya kadang-kadang suka Tokopedia, kadang Shopee dan sebagainya. Tapi Tokopedia itu kalau misalkan Anda pengen tahu gimana cara si Tokopedia itu bisa menjadi nomor satu, nah itu ada yang namanya backlink. Backlink itu ibaratnya Anda menanamkan link ke website-website yang lain, ataupun Anda membuat website untuk membuat link tautan kepada website si Tokopedia, dan itu hasil luar biasa. Dia kalau nggak salah ya, saya hitung-hitung untuk bikin backlinknya aja, backlink tok itu beberapa tahun yang lalu itu sekitar hampir di atas 10 miliaran untuk bikin backlink tok, belum iklan, belum konten, belum apapun, hanya backlink, hanya tautan. Ibaratnya kalau misalkan pohon ya, itu kan ada akarnya. Nah dia baru bikin akarnya tok, belum ada daunnya, belum ada buahnya, belum harus pupuknya dan sebagainya. Jadi cuman hanya akarnya tok, itu 10 miliar lebih kawan-kawan. Apalagi kalau sekarang pasti berkembang, jauh lebih berkembang ya. Terus kemudian ada konten marketing ataupun viral marketing. Ini kalau misalkan ada unsung hero, sebuah video tentang seorang pria yang melakukan hal-hal yang baik dan menjadi viral di media sosial ataupun internet, namun di akhir diselipkan brand atau logo sebuah perusahaan asuransi. Ini biasanya untuk viral marketing itu macam-macam sih. Kalau sekarang itu kadang nggak bisa ketebak. Saya pun jujur ya kawan-kawan, untuk video yang viral ataupun video yang tidak viral itu kadang-kadang saya pun nggak tahu. Kadang minat orang itu berbeda. Kadang satu video itu saya buat misalkan tentang suatu produk, ternyata waktu saya bikin dengan bagus, kualitasnya bagus, dengan foto, video, suara itu sudah bagus, namun ketika kita upload biasa aja. Tapi justru yang video yang biasa-biasa aja, kadang kita cuma video unboxing doang. Nah waktu kita video kan videonya biasa banget kan, tapi waktu kita video kita upload, loh kok jadi banyak. Nah itu kadang-kadang kita nggak bisa tebak ya. Foto pun juga sama, foto udah gambarnya sudah bagus, backgroundnya warna hijau, terus kemudian kita edit warna putih, terus kemudian dari segi lighteningnya ataupun pencahayaan bagus, waktu kita upload biasa aja. Tapi ketika kita foto yang bukan yang gimana-gimana, bukan yang bagus banget, malah belakangnya itu latar belakangnya kacau lah, itu justru malah viral. Nah kadang-kadang kita nggak bisa namanya menduga-duga. Kalau saran saya pribadi ya pasti ya harus kualitas, terus kemudian dari segi video pun juga bagus, dan yang paling penting adalah konsistensi. Jadi Anda melakukan posting ataupun Anda melakukan pemasaran terkait dengan produk Anda. Misalkan Mbak Fian jual handphone. Nah handphone itu sebisa mungkin ya sering untuk diupload di Google, di TikTok. Misalkan untuk handphonenya review, misalkan produk Vivo berapa, atau enggak Xiaomi tipe apa,
Nah, terus kemudian coba gaming test terkait dengan Vivo misalkan dan sebagainya. Jadi ada konten-konten itu macam-macam ya. Nah, itu adalah viral marketing. Kadang kita nggak tahu yang namanya akan viral yang mana, kita nggak tahu kan teman. Yang penting adalah konsisten dan terus berusaha, nggak ada cara yang lain. Terus kemudian ada social customer service. Jadi kalau Gen Y itu generasi texting. Kenyataannya generasi Y jauh lebih nyaman memilih texting dalam bentuk komunikasi daripada call ataupun komunikasi lewat suara. Dampaknya, division relationship harus memahami seluk-beluk dunia digital untuk mengoptimalisasi pusat pelayanan kepada pelanggan, sehingga komplain yang berserakan tanpa salurkan jaring sosial terhadap merek perusahaan tersampaikan dan tidak memperburuk citra perusahaan. Jadi beda kalau misalkan generasi X, Y, Z ya. Jadi mungkin sekitar 1990 sampai 80-an ya, itu untuk generasi Y. Memang hampir rata-rata mereka, bukan mereka ya, mungkin lebih tepatnya saya ya. Jadi lebih senang ataupun lebih nyaman terkait dengan media komunikasi dengan texting. Tapi kalau misalkan sekarang itu tidak hanya seperti itu, malah nggak laku kawan-kawan. Tapi kalau sekarang mungkin Anda ingin melakukan review tidak perlu yang namanya nulis di blog ataupun nulis di media sosial tentang suatu produk. Kayak gitu lebih nggak menarik. Lebih menarik Anda bikin video, Anda bercerita. Kalau sekarang itu sistemnya udah storytelling ya. Anda pengen jualan nih, contoh di TikTok deh. TikTok itu Anda menjual itu jangan sampai namanya menjual secara hard selling. Jadi saya pernah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi penjualan soft selling dengan hard selling. Kalau hard selling, Anda menjualnya itu, ayo kak, silakan kak, ada handphone harganya sekian, diskonnya ataupun promonya sekian. Jadi Anda benar-benar mengarahkan si pembeli untuk menjual produknya, padahal itu nggak bagus. Saya lebih suka kalau misalkan menjual itu justru dengan cara bercerita. Misalkan contoh, kemarin loh kak, saya jalan-jalan di sini, terus kemudian saya melakukan vlog. Nah, pas saya pakai kamera ini, pakai Vivo sekian, ternyata hasilnya bagus banget loh. Tuh, lihat aja, produknya bagus banget ya. Ataupun video saya bagus banget. Ayo kak, coba dicek aja di keranjang kuning dan sebagainya. Jadi ada bentuk-bentuk yang sifatnya itu Anda bercerita, bukan Anda menawarkan produk secara langsung, karena pembeli itu nggak butuh kayak gitu. Beberapa tidak butuh seperti itu. Kalau misalkan mereka untuk melihat review ataupun pertama kali mereka melihat untuk video tersebut, mungkin mereka cari yang kira-kira easy listening ataupun gampang untuk didengarkan. Tapi nanti ketika Anda ingin benar-benar ingin membeli, nah dia baru ingin untuk mencari informasi terkait dengan produk tersebut. Jadi saran saya, jualannya jangan hard selling tapi soft selling ya. Jadi menawarkannya yang soft, pelan-pelan, santai. Ini mungkin saya skip aja. Nah, untuk strategi pemasaran digital, jadi sebenarnya untuk influencer marketing ada one to many communication dan many to many communication. Jadi influencer marketing itu sebenarnya sudah banyak banget ya kawan-kawan ya. Untuk influencer ada YouTubers, ada Instagram, terus kemudian ada TikTok dan sebagainya. Itu intinya ada dua tipe. Ada yang one to many, intinya dia dari influencernya tersebut ataupun brand ambassador, dia mengiklankan ke banyak orang. Nah, itu one to many communication. Jadi sifatnya adalah satu arah dari orang tersebut kepada si orang tersebut ataupun kepada khalayak ramai. Itu adalah one to many. Tapi kalau many to many gimana? Nah, kalau many to many itu biasanya sistem bentuknya adalah forum atau enggak YouTube. Jadi Anda bisa melakukan sharing discussion. Tapi kalau misalkan YouTube mungkin lebih tepatnya kalau videonya one to many, tapi kalau misalkan Anda berinteraksi secara langsung melalui kolom komentar, nah itu bedanya mungkin many to many, karena bisa Anda chat dengan berbagai macam orang ya. Oke, ada cross media campaigns juga kawan-kawan. Ini ada internet communication, tadi ada one to many, ada many to many. Nah, ini ada internet marketing communication. Terus kemudian menjadi cross media campaign. Nah, sequential itu maksudnya itu untuk internet marketing komunikasi. Jadi artinya sequen itu artinya urutan ya kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kita melakukan campaign ataupun kita melakukan promosi terkait dengan media sosial, itu dilakukan secara berurut.
Mulai dari media, ada TV, radio, website, saling mendukung satu lainnya untuk membentuk sebuah kronologis ataupun narasi untuk menambah ketertarikan atau pengalaman audiensi terhadap suatu merek. Nah, itu untuk sequential. Ada simultan, jadi sequence itu artinya urutan ya, dan satu persatu. Tapi kalau simultan itu secara bersama-sama, secara langsung, secara bareng-bareng. Nah, lebih sering disebut dengan second screen technology. Apa itu? Lebih contohnya adalah sinkronisasi suara. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, aplikasi mobile dengan yang berlangsung di televisi ataupun di media sosial ataupun di website, biasanya saluran channel dan sebagainya. Jadi simultan artinya Anda mengiklankan di TV ataupun di radio, tapi di media sosial Anda itu pun juga sedang live. Contoh lagi yang paling gampang, live TikTok. Nah, itu model simultan yang kekinian. Atau enggak Shopee Feed. Nah, Shopee Feed itu ada live-nya juga, ada Shopee Live juga ya. Nah, itu kebetulan media-media sekarang yang bisa digunakan. Anda berjualan namun Anda sedang melakukan konten ataupun Anda sedang siaran. Nah, itu simultan. Tapi kalau sequential itu artinya Anda membuat konten, misalkan video, foto, terus kemudian Anda upload. Nah, kemudian baru pembelinya ataupun customer Anda baru melihat. Itu secara parsial ya, ataupun secara sendiri-sendiri. Nah, ini ada contoh tradisional marketing vs digital marketing. Nah, hampir rata-rata itu memang untuk tradisional penggunaan mungkin di tahun 2000-an mungkin ya, 2005, 2010 itu setahu saya udah sedikit banget orang yang menggunakan koran. Nah, tapi beberapa waktu sebelum 2010 itu justru pemakaian marketing itu banyak dilakukan menggunakan media koran, sekitar 32%, untuk televisi 29%, radio, direct marketing atau penjualan secara langsung 9%, kemudian event itu ada 29%, lalu kemudian ada out of home itu 15%, podcast 9%, trade magazine 22%, sampai consumer magazine ataupun majalah-majalah untuk biasanya fashion, terus kemudian kosmetik dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah saya lihat jarang banget sih ya namanya ada customer magazine ini. Nah, beda kalau misalkan sekarang terkait dengan digital marketing. Kalau digital marketing mungkin Anda bisa melihatnya di social media sites ataupun di TikTok, di Shopee, di Tokopedia. Itu kan mereka sudah ada social networkingnya ya. Nah, itu biasanya jauh lebih ampuh. Terus kemudian 63%-nya menggunakan blogs ataupun menggunakan website. Terus kemudian 56%-nya email dan campaigns ataupun biasanya melakukan newsletter dan sebagainya. Terus kemudian ada webcast. Webcast itu artinya Anda melakukan secara simultan tadi ya. Jadi Anda melakukan live, terus kemudian Anda juga ada media untuk websitenya, jadi bisa berbarengan. Jadi kalau ada orang membeli, dia tinggal mengunjungi website, langsung klik saat itu juga langsung dapat barang ataupun langsung dikirimkan. Terus kemudian ada 68%, ini lumayan agak tinggi juga ya, ada search engine marketing ataupun SEM. Nah, search engine marketing itu termasuk dengan iklan di sosial media, terus kemudian iklan di YouTube, iklan di Google dan sebagainya, itu masuk ke search engine marketing. Nah, 59%-nya adalah pay per click, di mana pay per click ataupun media mobile media ini memang saling berhubungan satu sama lainnya dengan search engine marketing. Jadi kalau search engine marketing itu kan artinya mengiklankan ya. Jadi mengiklankan itu ada banyak macam-macamnya. Nah, salah satunya adalah pay per click. Jadi setiap kali orang klik iklan tersebut, maka si pengiklan harus membayar ya. Nah, ini untuk digital marketing ya. Mungkin saya skip aja. Oke, mohon maaf kawan-kawan, jadi saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah salah satu perkembangan digital marketing di Amerika Serikat ya. Ini ada social media, ada mobile marketing dan email marketing, dan Anda bisa lihat di sini bahwa hampir sebagian besar itu sekitar tahun 2009 itu memang jauh lebih besar terkait dengan email marketing, dan sosial media itu sekitar 700
16 US dollar itu untuk penghasilan untuk rata-rata ya. Nah 2010 ini makin berkembang lagi, jadi untuk email marketingnya 1355, terus kemudian untuk sosial media ini semakin meningkat dibandingkan dengan mobile marketing. Kalau mobile marketing itu dengan internet ya, ataupun dengan website itu memang tidak seberapa ataupun bisa terkalahkan oleh sosial media. Semakin berkembang, justru Anda bisa lihat di sini ya, terus semakin 2012, 2013 sampai 2014 terakhir. Mungkin kalau ini saya nggak dapatkan untuk data di 2021 atau 2022 karena memang ini terakhir kali update-nya tahun 2014 ya. Nah ini sekitar 3.300, jadi memang yang paling banyak untuk penggunaan sosial media. Mungkin kalau 2023 mungkin jauh lebih besar terkait dengan sosial media dibandingkan dengan media yang lainnya. Nah untuk menyusun strategi pemasaran, jadi ada SMART. Jadi SMART itu ada singkatan ya, ada spesifik, ada measurable, ada attainable, ada realistic, dan time bound. Nah untuk spesifik, jadi untuk tujuan strategi pemasaran digital itu artinya harus jelas intinya kemana ataupun Anda memasarkan sebuah produk Anda. Terus kemudian measurable, harus terukur, harus bisa terukur, targetnya berapa, misalkan penjualannya adalah 10.000 piece. Nah itu kan jelas ya untuk kuantitinya, tapi beda kalau misalkan measurable-nya ataupun tidak bisa diukur. Contoh penjualannya berapa, yang penting banyak. Nah itu kan nggak bisa diukur ya kalau banyak. Terus kemudian ada attainable, tujuan harus menjadi sesuatu yang bisa dicapai. Ini juga penting. Jadi kalau misalkan Anda untuk penjualannya biasa rata-rata 1.000 piece misalkan, terus kemudian Anda menetapkan target berapa penjualan 100.000 piece, dari 1.000 mencapai 100.000 kan betul-betul luar biasa, dan itu memang agak sulit untuk dicapai. Nah terus kemudian ada realistic, jadi berdasarkan data dan tren saat ini, jangan memperkirakan apa saja yang bisa didapat. Jadi memang tidak ada faktor kira-kira, jadi memang semuanya harus terukur, harus bisa dicapai, dan harus realistis, jadi bisa diukur ya. Nah terus kemudian ada time bound. Time bound itu harus ada atas batas waktunya. Jadi jangan sampai penjualannya berapa, misalkan udah biasanya penjualannya 1.000, terus kemudian Anda mematok 100.000, udah 100.000 penjualannya sampai kapan? Sampai sedapatnya, dan itu nggak bisa. Jadi ada patokannya. Rata-rata umumnya adalah 100.000 itu penjualan sampai berapa lama, misalkan 6 bulan ataupun 1 tahun. Nah harus ada batasan waktunya. Jadi seperti itu ya. Nah untuk menyusun strategi digital, jadi ada contoh, ada SMART Objective. Nah ini untuk menaikkan penjualan melalui platform e-commerce sebanyak 10% dalam waktu 6 bulan. Taktiknya bagaimana? Nah taktik itu kawan-kawan, itu sebetulnya adalah cara Anda untuk bisa mencapai penjualan tersebut. Caranya gimana? Ya bisa Anda melakukan media iklan, terus kemudian melakukan mesin pencarian ataupun pencarian organik. Pencarian organik itu artinya gini, Anda kayak gini deh, Anda punya teman, misalkan Anda punya teman 10. Nah ketika Anda menjual suatu produk, Anda akan memasarkan kepada 10 orang ya. Nah akan berbeda kalau misalkan Anda punya 100 teman ataupun 1.000 teman, Anda menjualkan kepada 10 dengan 100 ataupun 1.000 teman, ya pasti beda. Bedanya apa ya? Koneksinya. Kalau misalkan Anda punya teman hanya 10, otomatis koneksi akan terbatas. Nah iklan pencarian pun juga sama seperti itu kan kawan. Jadi kalau misalkan Anda ingin website Anda ataupun sosial media Anda gampang untuk dilihat sama orang, kan ada yang namanya followernya ya, followernya banyak dulu. Ataupun kalau misalkan Anda bermain sosial media, ya follower Anda ataupun subscriber Anda harus banyak. Nah baru nanti yang akan melihat akan banyak. Terus gimana caranya untuk subscriber banyak? Nah itu beda lagi kawan-kawan. Itu memang saya tidak bisa jelaskan secara rinci ya. Cuman gambarannya gini deh, Anda mau melakukan subscriber ataupun memfollow satu akun, intinya Anda mencari apa? Intinya ada sesuatu yang Anda tertarik tentang itu, artinya dia memberikan sesuatu yang informatif bagi Anda. Nah itu dulu. Jadi Anda tertarik dengan satu website ataupun Anda tertarik dengan satu media sosial ataupun Anda tertarik dengan satu channel YouTube, artinya
Anda itu suka sama kontennya, memberikan informasi ataupun Anda memberikan sesuatu yang lucu-lucu, intinya yang berkaitan dengan minat Anda. Nah itu dulu kawan-kawan. Apabila Anda pengen banyak subscribernya, Anda harus tahu dulu kira-kira media sosial ataupun YouTube Anda itu terkait dengan apa, tentang topik apa. Nah setelah topik itu nanti akan audiensnya akan muncul sendiri. Jadi seperti itu ya. Ada KPI per taktik, ada iklan pencarian. Jadi berapa misalkan KPI-nya untuk iklan pencarian. Oh saya pengen media website saya ataupun sosial media saya itu jumlah subscriber adalah sekian, ataupun dari sistem pencariannya saya harus paling atas supaya orang itu gampang melihat untuk website saya ketika saya ketikkan di Google. Nah terus kemudian website saya akan ditampilkan paling atas. Nah itu masuk ke KPI-nya ataupun Key Performance Indicator ataupun capaian kinerja ataupun targetnya lah itu KPI. Terus kemudian halaman merek, nomor komentar ataupun dibagi post, jadi berapa komentarnya, terus kemudian postnya ada berapa. Nah itu akan kelihatan. Misalkan kira-kira saya membuat postingan ada 100.000 misalkan, 100.000 postingan misalkan, kan banyak banget tuh. Nah dari 100.000 postingan tersebut ternyata yang komen itu hanya 10%-nya. Nah itu kan betul-betul kecil banget. Nah KPI-nya ataupun targetnya yang harus dibuat adalah saya pengen buat 100.000 postingan, ya artinya harus minimal sekali ya 50.000 lah, setengahnya. Nah itu targetnya. Caranya bagaimana? Caranya buat konten semenarik mungkin, seinformatif mungkin. Kalau Anda tentang lucu-lucuan ya berarti selucu mungkin. Jangan video yang ngambang, kadang bahas tentang A, kadang bahas tentang B, jadi suka nyampur-nyampur atau enggak niche ya. Nah itu tidak saya sarankan. Terus kemudian ada taktik strategi yang populer di pemasaran digital. Jadi untuk SEO, jadi ada SEO, ada iklan pencarian, ada retensi, dan ada penjualan, retensi pelanggan, dan akuisisi. Nah ini kawan-kawan, untuk search engine optimization itu sebetulnya ya, itu sebetulnya ada poin penting ataupun poin penilaian dari sosial media, entah itu YouTube, entah itu Google, itu yang terkait dengan retensi. Itu penting banget. Dan kalau misalkan di TikTok pun retensi ini adalah hal yang paling penting. Jadi intinya apa sih Pak retensi? Retensi itu gini kan. Misalkan Anda di beranda Anda nge-scroll satu video, terus kemudian Anda melihat video tersebut menarik. Nah, Anda akan melihat video tersebut lebih dari 3 detik, lebih dari 5 detik, ataupun lebih, atau menonton video itu sampai full. Misalkan videonya durasinya adalah 10 detik. Nah, Anda menonton itu selama 10 detik full. Nah, itu tingkat retensinya adalah kecil. Retensi itu maksudnya ketika Anda melihat suatu video, Anda langsung pergi atau enggak. Semakin Anda menonton tersebut, retensi akan semakin kecil. Itu retensi ya. Nah, video kalau misalkan di TikTok itu biasanya tergantung tingkat scrollnya. Jadi ketika Anda muncul video di beranda Anda, seberapa cepat Anda melakukan scroll, nah itu akan menentukan terkait dengan kualitas video tersebut. Misalkan ada satu video belum Anda lihat, ini kayak nggak menarik, langsung skip aja, langsung scroll aja. Nah itu biasanya untuk retensi ataupun video performanya itu akan jelek. Biasanya kalau TikTok itu sistemnya itu gini kan, misalkan melihat untuk 200 pertama, misalkan Anda buat video, nah itu akan dilempar ataupun ditonton oleh 200 orang pertama ya, plus minus lah, kadang ada 150, ada 170 orang ataupun 200. Nah biasanya dari pihak TikTok yang akan lihat kira-kira engagementnya ataupun ketertarikan video Anda bagi orang lain itu seperti apa. Kalau misalkan menarik, nah dia akan menonton lebih dari 3 detik ataupun lebih dari 5 detik ataupun menonton video Anda seluruhnya. Itu akan ngelihat. Tapi kalau misalkan baru 200 pertama itu nggak ada jumlah likes-nya, nggak ada yang komen, nggak ada yang simpan, ataupun langsung di skip aja, nah itu biasanya videonya stuck. Itu sepengalaman saya ya. Mungkin saya lanjutkan aja. Nah ini ada akuisisi juga, ini yang bawah sini ya, ada merek sama akuisisi. Jadi kalau strategi pemasaran itu endingnya adalah Anda melakukan branding. Nah kalau misalkan branding Anda belum kuat, kalau saran saya adalah Anda jangan menjual produk dulu. Produk mungkin ya sambil jalan mungkin bisa, tapi
sepengetahuan saya atau sepengalaman saya itu memang untuk penjualannya kalau brandingnya belum kuat ya otomatis penjualannya akan turun, tidak akan terlalu besar. Tapi kalau misalkan brandingnya sudah gede, entah contoh kayak skincare itu kayak Benings, kayak Daviena, kayak MS Glow atau kayak LBC dan sebagainya ya, atau Dr. Widya atau Dr. Widya saya lupa ya. Nah itu kan mereka udah brand-brand sudah besar ya, apalagi L'Oreal ataupun Wardah dan sebagainya, itu kan memang orang untuk membeli itu wah nggak peduli, pokoknya saya udah tahu nih kalau misalkan skincare-nya sudah bagus, jadi nggak perlu yang namanya dia melihat ataupun melakukan review, dan penjualannya otomatis akan cepat. Nah itu mereka awalnya ya mungkin kejarnya branding, penjualannya pun juga awal-awal mungkin tidak besar, tapi ketika brandingnya sudah terbentuk penjualan dijamin cepat banget kawan-kawan. Terus kemudian ada afiliasi pemasaran. Nah ini kawan-kawan, afiliasi pemasaran itu penting banget, luar biasa penting, karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin 2019 2020 saya nggak terlalu hafal ya. Intinya afiliasi permasalahan ini benar-benar lagi ngetrennya itu sekitar 2019 2020 itu lagi ngetrennya banget. Kalau sekarang ada TikTok affiliate, terus kalau Shopee ada Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, Lazada dan sebagainya. Jadi afiliasi itu gini kawan-kawan, jadi Anda nggak perlu punya produk, Anda tinggal bikinkan satu video untuk menjual barang orang. Nah, setelah Anda menjual barang orang tersebut, Anda mendapatkan komisi. Nah, itu adalah sistem afiliasi. Jadi Anda nggak perlu yang namanya stok produk, Anda nggak perlu yang namanya punya sampel ya. Mungkin ya kalau punya sampel kan artinya Anda bisa membuat video. Tapi kalau misalkan nggak punya sampel video, nggak masalah, bisa. Nah, itu sistem afiliasi. Untuk pemasaran video juga sama. Kalau sekarang mungkin sudah zamannya bukan teks lagi ya, bukan foto, tapi sudah melakukan video. Hampir rata-rata semuanya sih untuk sosial media, mau di TikTok, Instagram mungkin, apalagi Instagram sekarang sudah ada Instagram Story, terus kemudian ada YouTube, ada apalagi ada banyak ya. Kalau di Shopee pun juga ada Shopee Feed, itu mereka ada videonya juga, dan Anda bisa mentautkan produk Anda. Jadi untuk pemasaran video itu wajib hukumnya, apalagi kalau misalkan Anda punya produk. Kalau misalkan Mbak Fian jualan handphone, nah Mbak Fian coba direkam, terus kemudian jangan lupa satu lagi kawan-kawan, ini yang paling penting ya, voice over. Jadi kalau misalkan Anda tidak ada voice over, cuman video terus ditambahkan musik-musik, itu kurang bagus. Justru video plus Anda ngomong, misalkan selamat siang, ini adalah merek handphone Vivo sekian, ini dengan spesifikasi sekian, gampang banget, videonya keren, terus fotonya juga 50 megapiksel dan sebagainya. Jadi Anda menggunakan suara Anda sebagai voice overnya, itu akan jauh lebih bagus kawan-kawan dibandingkan hanya video aja. Nah ini ada media sosial. Nah media sosial juga sama, jadi terkait dengan pemasaran video. Kalau sekarang media sosial bisa pakai Facebook, kalau saya biasanya pakai Facebook. Terus kemudian ada grup. Jadi kalau Facebook itu ada dua ya, ada Facebook biasa untuk pertemanan biasa, ada Facebook fanpage. Nah saya biasanya menggunakan Facebook fanpage, terus kemudian saya linkkan untuk iklan-iklan tersebut ke grup Facebook, dan itu jumlahnya banyak banget. Ataupun Anda bisa menggunakan Telegram, karena Telegram itu untuk jual belinya juga banyak sekali. Jadi saran saya yang menggunakan media sebisa mungkin atau seefektif mungkin untuk penjualan, jangan hanya untuk chatting-chattingan, untuk apa. Jadi menggunakan sosial media itu tools yang paling powerful untuk menjual sebuah produk, ataupun Anda mengiklankan produk Anda, ataupun personal branding. Personal branding itu artinya Anda membuat Anda itu siapa sih. Jadi membuat sosial media itu ibaratnya Anda membuktikan bahwa Anda itu adalah orangnya seperti ini loh. Anda membuat personal branding. Nah gunanya pada saat Anda bekerja nanti itu dijamin kan. Namanya HRD apa perusahaan yang besar ya, itu hampir rata-rata mereka melihat untuk sosial media Anda. Nah sosial media Anda itu biasa dilihat kira-kira aktivitas apa sih yang Anda gunakan di sosial media. Apakah galau-galauan, apakah dia motivasi, apakah dia orangnya hardworking, ataupun dia orangnya itu punya motivasi yang tinggi. Itu bisa dilihat dari media sosial. Jadi kalau Anda ingin melakukan personal branding ataupun melakukan kerja di perusahaan yang bagus, yang media sosial pun juga harus yang
di branding mulai dari sekarang. Misalkan foto-foto kegiatan Anda, terus kemudian Anda memperbanyak kegiatan Anda, otomatis kan ada fotonya, terus kemudian Anda memotivasi orang lain, perkataan yang ada di sosial media pun juga sebisa mungkin yang positif-positif. Nah, itu akan terekam jejaknya ya. Jadi nanti suatu saat orang yang melihat Anda secara langsung di sosial media, misalkan Anda lagi nge-posting di Instagram, nah postingannya keren, misalkan tentang quotes, terus kemudian tentang aktivitas Anda, secara otomatis orang pasti mikir, wah gila ini Mbak Virus misalkan, Virus oke banget nih, dia melakukan pemasaran di sosial medianya terkait dengan personal brandingnya, itu sudah bagus banget, seperti itu ya. Terus kemudian saya skip aja kawan-kawan. Nah, menariknya pemasaran digital itu intinya gini kawan-kawan. Jadi hal yang paling penting untuk pemasaran digital, Anda nggak terbatas sama waktu. Jadi bisa 24 jam. Anda nggak terbatas pada tempat. Jadi Anda bisa menjual, misalkan Anda lagi di Sidoarjo, Anda menjual produknya di Jakarta, Anda menjual produknya di Lampung misalkan, atau enggak di Medan, ataupun di Papua, atau di negara lain, itu bisa banget kawan-kawan. Contohnya ada salah satu Alibaba. Nah, Alibaba itu Anda bisa transaksi dimanapun. Anda pengen beli nih ke Alibaba ataupun AliExpress, misalkan belinya itu biasanya di sistemnya partai dengan harga yang miring. Terus kemudian Anda dimasukkan ke toko Anda. Nah, itu kawan-kawan luar biasa banget. Itu pemasaran digital. Sedangkan Anda buka toko ya hanya di area itu saja. Misalkan Anda buka toko di Balongbendo. Nah, Balongbendo ya orang yang lihat ya hanya orang Balongbendo aja. Beda-beda kalau misalkan Anda membuka untuk pemasaran digital, itu bisa satu dunia untuk melihatnya. Nah, ini ada 7 step to an active digital marketing campaigns. Nah, yang paling penting adalah lakukan planning. Jadi saya akan merencanakan target saya untuk di sosial media itu seberapa banyak sih. Lalu kemudian melakukan content scheduling. Content scheduling penting banget kawan-kawan. Kenapa saya bilang penting? Karena Anda melawan sistem. Anda melakukan sistem dari YouTube, Anda melawan untuk algoritma si TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan hampir semua rata-rata untuk sosial media ataupun marketplace itu adalah konsistensi yang paling penting. Contoh, Anda pengen upload di YouTube, Anda nggak perlu yang namanya satu hari itu buat 10 video, tapi besokannya nggak buat video, ataupun besoknya cuma satu. Terus kemudian lusanya Anda buat 20 video, tapi besokannya Anda cuma upload misalkan 2. Nah, itu nggak konsisten. Kalau saya justru pribadi, kan ada scheduling posting ya. Kalau saya justru pribadi lebih bagus satu postingan. Tapi kalau di TikTok itu ada yang namanya 136, aturan 136. Jadi dalam satu hari 136. Dalam satu hari Anda memposting 3 konten dalam waktu 6 bulan. Nah, itu 6 bulan tuh harus nggak boleh putus ya. Artinya jalan terus. Nah, itu harus konten harus schedule, karena ketika sistem itu melihat Anda ngepostingnya secara teratur, itu akan mudah untuk ditemukan. Kalau di YouTube biasanya akan kelihatan tuh jam-jam ramainya. Misalkan Anda setiap kali posting itu jam 5 sore ataupun jam 6 sore. Nah, itu akan kelihatan dari YouTube ya. Biasanya di YouTube Studio nggak salah. Di YouTube Studio akan kelihatan waktu yang ramai di website ataupun di konten Anda ataupun di channel Anda itu jam berapa. Nah, itu akan kelihatan banget kan kawan. Ini penting banget. Terus kemudian yang kreatif itu ya penting banget. Jadi ya harus kreatif. Jadi tidak hanya pemasarannya itu hanya gitu-gitu aja, tapi Anda harus buat terobosan baru. Terus ada PPC dan RTB, ini iklan ya. Terus kemudian ada social media, onsite CEO. Onsite CEO itu bisa jadi gini kawan. Anda membuat website ataupun Anda memposting jualan Anda di marketplace. Nah, yang paling penting adalah dari judulnya. Judulnya itu apakah judul Anda itu sering dicari oleh orang? Terus kemudian bagaimana dengan deskripsi Anda, terus rating Anda dan sebagainya, itu onsite CEO. Nah, terus kemudian ada review resultnya. Jadi jarang banget yang namanya orang setelah melakukan berbagai macam, jarang banget orang melakukan review kawan-kawan. Review itu artinya benar nggak sih yang apa saya lakuin, benar nggak penjualan saya sudah sesuai dengan target yang saya capai dan sebagainya. Jadi kalau sekarang hampir rata-rata orang itu
kalau misalkan mau iklanin ya udah cuma iklanin aja, mereka nggak tetapkan tujuan, terus mereka juga nggak di-review apakah cara mereka benar atau enggak. Nah itu mereka tidak mereviewnya, dan itu saya tidak sarankan. Ini ROI pemasaran, terus kemudian ini bisa Anda baca aja ya. Nah ini kan mungkin satu lagi ya, ada social media spend and ROI. Nah Anda bisa melihat ini ya, ini ada tahun 2010 dan 2011 ya, dimana ada kata-kata all of it, artinya adalah kesemuanya. Jadi total koresponden atau ROI data yang dikeluarkan di social media marketing. Nah kalau misalkan yang mengeluarkan sangat banyak di 2010 dan 2011, dan ternyata hampir 8% ini itu lebih banyak di tahun 2011. Nah terus kemudian 2010 memang trennya itu agak sedikit berkurang ya, more than half of it, artinya itu hanya lebih dari setengahnya yang memasarkan terkait atau mengeluarkan uang di media sosial marketing. Nah Anda bisa lihat di sini ya, di yang non itu artinya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, ataupun mereka tidak mendapatkan ataupun tidak mengeluarkan media iklan di 2010 dan 2011 itu non ya, artinya 2010 42% dan 41% itu di 2011. Oke, mungkin kawan-kawan sekian dari presentasi ataupun pertemuan yang saya bisa berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.